Halo semua sobat komputer HP, dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang iPhone 15. Apakah bagus beli iPhone 15 buat tahun 2024 ini? Mengingat harganya sudah turun di angka 13 jutaan untuk sekarang ini garansi resmi Indonesia. Dan iPhone 15 ini mengubah iPhone base model layaknya jadi iPhone Pro model, di mana iPhone 14 itu masih mirip banget dengan iPhone 13, sedangkan untuk iPhone 15 ini sudah mirip dengan iPhone 14 Pro, di mana memang untuk kameranya cuma ada dua lensa saja untuk kamera utama dari iPhone 15 ini. Dan kita bahas lebih detail nanti untuk kameranya, dan kira-kira apakah iPhone 15 ini bagus buat dibeli atau enggak. Kita kelompokkan dalam 3 hal, di mana untuk hal yang pertama adalah dari desain dan juga layarnya. Kalau dari desain tentunya masih sama dengan iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14, di mana masih menggunakan flat design ala iPhone 5 series. Bedanya iPhone base model ini sudah menggunakan Dynamic Island atau DLAN pada layarnya. Tidak lagi menggunakan notch atau poni layaknya iPhone 14 ataupun iPhone 13 ataupun iPhone 12. iPhone 15 ini adalah iPhone yang terbilang cukup bagus juga karena sudah menggunakan port yang berbeda dengan iPhone generasi yang sebelumnya, yakni sudah menggunakan port USB-C, sehingga akan bisa sharing pakai kabel charger dari HP Android. Di mana iPhone 15 ini juga menggunakan ukuran yang sama, yakni 6,1 inch, masih seukuran dengan iPhone 14 ataupun iPhone 13, dan juga sudah menggunakan resolusi yang sama juga, yakni sudah menggunakan resolusi Full HD+. Jadi bisa dibilang iPhone 15 ini adalah iPhone baru rasa lama, karena memang desainnya ini sudah diperkenalkan pada desain iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Cuman dibawa ke iPhone base model, yakni di iPhone 15 ini. Untuk tipe layarnya juga sama, layar tipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision dengan 2000 nits, yang mana iPhone 15 ini masih menggunakan refresh rate 60Hz, belum 120Hz layaknya iPhone Pro modelnya. Jadi secara layar juga terbilang bagus dan cukup enak untuk penggunaan sehari-hari, cuman kurangnya ya dari refresh rate-nya tadi. Meskipun sudah menggunakan layar tipe OLED yang terkenal tajam, bagus, jernih, tetapi refresh rate-nya masih 60Hz. Kemudian dari segi spesifikasi, pastinya kalian tahu iPhone 15 ini menggunakan spek tahun sebelumnya, jadi menggunakan spek tahun 2022, yaitu adalah spesifikasi dari iPhone 14 Pro, di mana menggunakan chipset Apple A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer, CPU hexa-core Apple GPU 5 core graphics yang terbilang mirip dengan iPhone 14 Pro secara spek ya, dan menggunakan iOS versi 17 pada saat dirilis. Dan menggunakan RAM 6GB yang tentunya sangat powerful banget dari segi prosesor ataupun RAM. Ini sangat menunjang sekali untuk berbagai aplikasi ataupun game di iPhone 15 ini. Untuk pilihan storage paling kecil 128 sudah jadi standar ya, paling kecil sekarang 128, tidak lagi 64GB, menengah 256GB dan paling gede 512GB. Untuk baterainya terbilang cukup lumayan gede, 3349 mAh. Ya mirip dengan baterai dari iPhone 14, beda tipis lah antara baterai iPhone 14 dengan iPhone 15 ini. Kemudian secara spek kamera tentunya sudah berubah, di mana untuk iPhone 14, iPhone 13 untuk kamera utamanya memang dua lensa, tetapi lensa wide dan juga lensa ultra wide, dan masing-masing berukuran 12 megapiksel. Beda dengan iPhone 15 ini untuk kamera utamanya masing-masing berukuran 48 megapiksel lensa wide, dan untuk lensa ultra wide-nya 12 megapiksel. Dan untuk lensa wide-nya ini bisa kita gunakan juga untuk telefoto atau untuk zoom, bisa menggunakan lensa dari kamera utamanya ini. Jadi untuk fitur telefoto bisa kita manfaatkan juga menggunakan lensa wide dari iPhone 15 ini. Dan sudah mendukung juga untuk HDR, dan untuk perekaman videonya juga bisa maksimal di 4K 60fps. Bisa pilih FPS yang memang kalian butuhkan, bisa 24, 25, 30 ataupun 60fps. Dan sudah mendukung untuk Dolby Vision HDR up to 60fps, sudah ada Cinematic Mode up to 4K 30fps, dan juga sudah ada untuk fitur Action Mode pada kamera utama iPhone 15 ini. Dan untuk kamera depannya ini menggunakan ukuran yang masih sama seperti halnya iPhone 13, iPhone 14, yakni 12 megapiksel lensa wide
sudah include dengan True Depth Camera dan juga biometric sensor pada Dynamic Island-nya. Sudah mendukung untuk HDR, sudah mendukung Cinematic Mode, Action Mode pada kamera depannya juga. Dan untuk merekam video bisa maksimal di 4K 60 fps juga. Jadi secara spek kamera ini cukup bisa banget diandelin untuk kalian yang memang profesional ataupun common user. Ini malah tumpah-tumpah ya kalau untuk common user, untuk hanya sekedar ambil foto video, pastinya hasilnya sangat bisa diandelin dan cocok buat kalian yang memang suka fotografi ataupun videografi untuk iPhone 15 ini. Dan cukup powerful juga, didukung juga dengan baterai berkapasitas 3349 mAh yang tentunya menunjang baterai life yang cukup lumayan panjang untuk iPhone 15 ini. Secara fitur ya standar masih sama seperti halnya iPhone 14, sudah mendukung untuk fitur dual SIM, baik yang nano plus eSIM untuk yang internasional, untuk yang USA dual eSIM dengan multiple number, kalau untuk yang China Hong Kong dual SIM nano plus nano SIM. Sudah mendukung IP68 water resistant sampai 6 meter selama 30 menit, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, semuanya sudah didukung pada iPhone 15 ini. Dan terlebih lagi sudah mendukung untuk jaringan 5G dan juga pengecasan menggunakan USB-C. Beda halnya dengan iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 biasa ke bawah itu masih menggunakan Lightning kan. Tentunya dengan iPhone 15 ini kita bisa ngecas menggunakan kabel USB-C dari HP Android juga bisa kita gunakan di iPhone 15 ini. Kemudian poin yang terakhir adalah dari iOS dan juga harganya, dimana untuk iPhone 15 ini kalau dari update iOS pastinya masih panjang banget, dimana untuk iPhone 15 ini dirilis di tahun 2023 kemarin, tetapi menggunakan prosesor tahun 2022. Artinya kalau kalian memang pengen ngitung update iOS dari iPhone 15 ini, tentunya kalian mulai tahun 2022, bukan mulai tahun 2023, karena spek dari iPhone 15 ini sama seperti halnya iPhone 14 Pro Series, yakni menggunakan chipset Apple A16 Bionic. Baru kalau menggunakan tahun 2023, yang menggunakan chipset Apple A17 Pro. Jadi untuk update iOS, sisa 4 kali update lagi, yakni di tahun 2024, 2025, 2026, dan 2027. Jadi sudah terpakai 1 kali update, yakni adalah iOS versi 17 di tahun 2023 kemarin. Dan untuk harganya sekarang di angka 13 jutaan untuk kondisi baru, kapasitas 128, garansi resmi Indonesia. Kalau untuk harga secondnya saya kurang tahu ya, mungkin di angka 12 juta rupiah. Biasanya beda 1 jutaan antara harga baru dengan harga secondnya. Jadi kesimpulannya bagaimana Bang? Apakah iPhone 15 ini bagus? Kalau menurut pandangan saya pribadi, mulai dari layar, kemudian desain, spesifikasi, iOS, harga, masih terbilang sangat bagus sekali. Mengingat untuk iPhone 15 ini meskipun masih menggunakan refresh rate 60 Hz, kemudian juga masih menggunakan USB-C tapi yang 2.0 bukan yang 3.0, sehingga untuk transfer data juga hampir sama persis dengan kabel Lightning biasa, tentunya masih terbilang bagus juga karena sudah bisa kita gunakan tanpa harus butuh adaptor tambahan untuk bisa ngecas iPhone 15 ini langsung menggunakan charger HP Android juga. Jadi kalau kalian punya 2 HP, Android dan juga iPhone, tentunya lebih ringkes hanya menggunakan 1 kabel charger saja, yakni menggunakan kabel charger USB-C. Dan overall untuk secara spek juga masih sangat mumpuni banget buat iPhone 15 ini. iOS-nya juga masih panjang, desainnya juga masih bagus, dan terlebih lagi untuk warnanya ini cukup menarik dan bagus-bagus banget ya, warna pastel dari iPhone 15 ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.